Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk mengkelirkan persoalan itu, ini ada di kitab ulama besar kita ini menjelaskan hal demikian. Jadi di sini sebutkan bahwasanya saf pertama itu atau saf yang lain tidak dapat dibatalkan saf tersebut atau diputuskan oleh mimbar ataupun tiang. Jadi kesimpulannya bahasanya di sini beliau mengatakan wa in takhallalahu mimbarun, meskipun saf itu bahasa Arabnya saf itu diantarai oleh mimbar. Contohnya di saf pertama ada mimbar di situ, Pak. Misalkan ada masjid begitu, seandainya ada, ataupun tiang masjid, itu tidak dapat membatalkan atau memutuskan saf. Jadi tetap sah berjemaahnya itu. Dan sekira-kira ulama menyebutkan jika orang yang di samping tersebut kiri kanan tetap rata ataupun lurus safnya. Tapi kalau sudah terlalu jauh misalkan jaraknya, maksudnya jaraknya itu katakanlah di saf sebelah kanan itu dia lewat dari satu orang ke depan, maka itu tentu saja dihitung saf yang pertama dan berikutnya baru dihitung saf baru lagi. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, di sini cukup menarik. Pengarang membahasnya bahwasanya memang ada ulama yang berpendapat itu. Tidak beralasan, Pak. Imam Ghazali itu ulama besar tasawuf, bapaknya ulama tasawuf rahimahullah, ulama yang hebat, yang cinta akhirat. Beliau ini menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, innal mimbara yaqta'u as-saffal awwal. Mimbar itu dapat memutuskan saf yang pertama, kata beliau. Beliau tegas di kitab beliau, Pak. Tetapi menariknya wa ghallatahu an-Nawawi fi Syarh Muslim. Jadi Imam Nawawi ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan beliau fikih yang terkenal di abad ke-6 Hijriah. Beliau menganggap pendapat Imam Ghazali ini salah. Jadi inilah satu pelajaran bagi kita jemaah yang dirahmati Allah. Jika ulama itu berbeda pandangan dan mereka tegas kadang, itu tidak masalah. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Masyarakat awam kadang kita, saya tak sukalah ini ulama karena begini. Datang mulai yang satu begitu, akhirnya berbantah-bantah, saling mencela misalkan. Karena ulama itu seperti ini. Kalau dibahas, Pak, Imam Ghazali ini dibanding Imam Nawawi, beliau lebih dahulu. Imam Ghazali ini hidup di abad ke-4 Hijriah. Dan beliau itu yang pernah kita terangkan juga di sini, ulama besar yang awalnya di puncak kejayaan di bidang ilmu, terutama fikih. Tetapi selepas itu beliau tidak pala suka lagi, Pak. Dia ingin menghadap ke akhirat. Makanya dia karang kitabnya Ihya Ulumuddin. 5 kitab besar karangan Imam Ghazali itu fikih, kitab induk fikih di mazhab kita. Dan itulah sampai sekarang itu turun-temurun dijelaskan dan dipahami. Tapi menariknya Imam Ghazali ini di ujung hidup beliau, mungkin beliau berpikir, Pak, ya, tentang akhirat dan seterusnya. Memang semakin matang umur seseorang, 40 tahun ke atas, dari karangannya saja atau kebijakannya jauh berbeda tuh, Pak. 30-40 ke bawah, ke masa-masa katakanlah muda, dengan 40 ke atas itu jauh berbeda. Makanya sebenarnya pemimpin itu pun bagusnya di situ. 40 tahun ke atas. Rasulullah pun di atas diutus menjadi Rasul umur 40 tahun. Sudah lebih matang. Jadi Imam Ghazali ini pun di ujung hidup beliau fokus untuk beramal dan fokus untuk ilmu akhirat. Bukan berarti ilmu fikih itu tidak ilmu akhirat, jemaah yang dirahmati Allah, tetapi identiknya ilmu fikih ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Sefulan mentalak istrinya dalam keadaan marah betul-betul, sehingga kompor gas pun hampir tak sadar lagi dia lempar, Pak. Jadi seorang misalkan marahnya begitu, over marah emosinya.
Jadi bagaimana itu hukumnya? Itu sengketa ataupun problem manusia, nanti fikihlah yang menangani itu. Tetapi Imam Ghazali karena beliau sudah mewakafkan umurnya cukup banyak mengurus tentang masalah fatwa dan hukum fikih, di ujung hidupnya beliau ingin fokus menghadap akhirat. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian membaca kitab Ihya Ulumuddin itu, ada terjemahannya, bahasanya itu adalah bahasa orang yang rindu pada akhirat dan tidak terlalu mengapakan duniawi lagi. Inilah sebagai yang membuat sebagian teman-teman kita menganggap Imam Ghazali itu terlalu berlebihan. Tidak. Imam Ghazali itu kita harus tahu perjalanan hidup beliau yang awalnya fikih, tapi fikihnya pun beliau tetap tidak buang. Artinya kalau fikih yang berlebih-lebihan beliau tidak fokus lagi ke situ di ujung hidupnya. Baik, tapi meski demikian Imam Ghazali ini ulama besar tasawuf, dan Imam Nawawi datang di abad ke-6 Hijriah. Imam Nawawi ini tak segan-segan Pak kalau pendapat ulama besar pendahulu beliau itu kurang tepat. Bukan dikatakan salah total Pak ya. Kurang tepat dari segi dalil, karena Imam Nawawi ini terkenal Pak pakar hadis, pengarang kitab Riyadhus Shalihin dan yang lain-lain. Makanya beliau mengkritiki Imam Ghazali. Tapi ini bukan berarti kalau mengkritik itu tak sayang, tak cinta, Pak. Jadi kadang kita memang itulah manusiawi. Manusiawi disangka dikritik itu sudah tidak sealur lagi atau tidak mencintai lagi. Ada satu perkataan ulama, beliau mengatakan begini. Hadzal imam habibun ilaina. Imam besar ini adalah sangat kita cintai. Tapi wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Tapi kebenaran lebih kita cintai lagi. Itu bahasanya hebat tuh, Pak. Jadi kalau misalkan satu ulama di sini konteksnya Imam Ghazali, beliau menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mimbar itu jika berada di tengah-tengah saf salat dan mengantarai orang salat, beliau mengatakan safnya itu putus. Tapi dikritik oleh Imam Nawawi tidak tepat. Dan itu di hadis, kalau Anda perhatikan kata Imam Nawawi, di masa Nabi SAW justru para sahabat itu salat bainas sawari, di antara sawari itu atau sariyah tiang. Jadi itu tidak ditetapkan Nabi membatalkan saf. Inilah dalilnya jemaah yang dirahmati Allah, dalil dari Imam Al-Ghazali, dari Imam An-Nawawi yang menetapkan tadi bahwasanya mimbar tiang itu tidak memutuskan saf. Jadi mudah-mudahan insyaallah jemaah kita jika ada persoalan seperti itu tidak diperselisihkan lagi. Itu pentingnya hukum fikih ini kalau dalam beribadah katakanlah dengan orang banyak atau yang berkaitan antara satu manusia dan manusia yang lain. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, itu satu persoalan. Yang kedua, wa kuriha lil ma'mum infiradun minas shaf. Dimakruhkan bagi makmum dia sholat sendiri di satu barisan shaf, tapi catatannya jika diperkirakan tidak ada jemaah lain lagi. Ustaz, saya datang ke masjid dan saya terlambat, shaf yang di depan sudah penuh semua, jadi saya isi shaf yang di belakang sendirian. Makruhkah atau tidak? Jawabannya, jika diperkirakan tidak ada lagi orang datang, Pak. Contohnya masjid di satu kampung dan tidak lalu lalang orang di situ, Pak. Kalau masjid seperti masjid kita ini kan sering orang lewat. Jadi biasanya meskipun terlambat nanti seseorang, dia tidak sendiri di situ, pasti ada orang yang datang lagi. Biasanya, maka dalam konteks itu tidak makruh. Adapun pendapat yang mengatakan batal sholat orang yang sendirian di satu saf, itu bukan mazhab kita, Pak. Itu bukan mazhab Syafi'i, kalau saya tidak salah itu mazhab Hambali, dan mereka mengatakan bukan batal secara total, tapi dia tak mendapatkan pahala berjamaah. Itu di mazhab Hambali kalau saya tidak salah. Tetapi yang kita amalkan tentu saja mazhab kita mazhab Syafi'i yang berdasarkan dalil. Makruh jika diperkirakan tidak ada orang lain. Jadi solusinya bagaimana Pak Ustaz? Kalau misalkan memang ternyata dia tinggal sendirian di satu saf itu, tak ada lagi orang, ada dua, Pak. Pertama, kalau masih ada celah di saf yang di depannya, dia usahakan masuk ke situ. Jika tidak ada, dia tarik salah satu jemaah dan dikasih kode.
Dia pegang misalkan bahu seseorang, tapi diusahakan di sudut, jangan yang di tengah-tengah, supaya tidak sulit untuk mengatur safnya. Yang di tepi misalkan dia datang dan dia kasih isyarat kepada saf yang di depannya itu. Namun dilihat-lihat juga Pak, kalau rada-rada orangnya tak paham, belum paham betul, tak usah dibuat begitu. Lain pula nanti, apa pula kawan ini dia narik-narik saya ke belakang pula. Nah, jadi tak fokus dia sholat dia nanti, akhirnya dibatalkan pula. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi kalau rada-rada tidak paham, maka cari solusi. Misalkan ada celah sedikit dimasuki saf tersebut. Kalau tidak ada Pak Ustaz, maka tidak ada jalan yang lain. Sholatlah di saf secara sendiri. Hukumnya tadi hanya sebatas makruh. Tapi makruh ini kita jangan bermudah-mudah juga Pak. Intinya makruh itu tidak sempat membatalkan sholat berjemaahnya, tetapi mengurangi sedikit pahala. Nah, itu menunjukkan supaya kita berusaha memang agak lebih cepat datang supaya tak sendiri di satu saf. Baik jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya makruh juga memulai saf yang berikutnya sebelum saf yang sebelumnya penuh secara total. Nah, ini cukup penting juga Pak ya. Misalkan di beberapa masjid di tempat umum, bandara, stasiun kereta api dan yang lain, ada masjid misalkan di situ, kalau saf yang pertama belum penuh, jangan dulu dibuat saf yang kedua. Makruh hukumnya, hanya makruh memang jemaah yang dirahmati Allah. Makruh itu kurang bagus, mengurangi pahala berjemaah. Jadi penuhkan dulu saf pertama, makanya pengurus masjid misalkan di hari Jumat selalu menyampaikan itu, supaya saf-saf pertama atau saf di depan diisi, supaya menghilangkan itu kemakruhan tersebut. Jika misalkan saf yang pertama belum penuh, belum sempurna, lalu dimulai saf berikutnya, itu makruh dari segi hukum fikih. Baik jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya makruh juga seseorang jemaah laki-laki yang berdiri dia sendiri. Nah, jadi ini konteksnya satu imam, satu makmum. Mohon diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah, dan makmumnya laki-laki. Dia berdiri di samping kiri imam. Dalam konteks sholat berjamaah mereka berdua saja dengan imam. Dia tak di sebelah kanan, dia berdiri di sebelah kiri. Ini makruh hukumnya nih Pak. Kenapa? Karena di masa Nabi pernah Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Nabi, sholat malam, sholat tahajud. Lalu sahabat ini berdiri sebelah kiri. Nabi SAW memegang kepala ini, sahabat masih agak kecil sahabat tersebut, dan menariknya, memutarnya sampai ke kanan. Nah, itu menunjukkan dianjurkan berdiri kalau sholat sendiri itu, kalau sholat berjemaah makmumnya sendiri di sebelah kanan. Ukurannya bagaimana Pak Ustaz? Apakah harus dekat, harus jauh? Jawabannya memang dianjurkan agak dekat dengan imam, tapi jangan sempat sejajar kita dengan imamnya. Jangan pula kita lebih dulu, lebih di depan. Boleh dekat di samping kanan imam. Kalau saf yang lain, kalau jemaah yang lain datang lagi, berdiri sebelah kiri. Nah, ini pengaturannya jemaah yang dirahmati Allah. Berdiri sebelah kiri, dan di sebelah kiri ini nanti sejajar dengan makmum yang tadi, sejajar dengan, baru mereka mundur bersama ke belakang atau imam maju ke depan dan mereka bersaf di belakang imam. Nah, itu aturannya Pak ya. Kalau datangnya itu tidak bersamaan, kalau datangnya bersamaan langsung saja bersaf mereka di belakang. Cuma yang dimuliakan Allah, atau berdiri di belakang imam langsung. Dia sendiri jemaah ini, dia berdiri di belakang imam langsung. Jadi bagusnya itu di sebelah kanan imam dan maju dia sedikit Pak ya, supaya dekat dengan imam. Nah, itu yang lebih afdal. Jemaah yang dirahmati Allah, atau terlalu jauh antara imam dengan makmum. Ukuran jauhnya bagaimana Pak Ustaz? Di sini disebutkan jangan lebih dari 3 hasta atau 3 hasta Pak. Kira-kira 1 hasta itu berapa Pak? 50 cm. 30 cm, jangan lebih 3 kali itu. Nah, di kitab ini salah satu azra antara imam dengan saf yang pertama, saf yang pertama dengan yang kedua, dan selanjutnya begitu. Jangan lebih diusahakan dari 3 hasta atau kira-kira 160 1 meter 30 cm, lebih kurang. Makanya
afdolnya memang posisi imam pun jangan terlalu jauh dari saf yang pertama, jangan sempat melebihi yang tadi itu. Jemaah yang dirahmati Allah, ini konsekuensinya kalau misalkan dikerjakan yang dimakruhkan dalam sholat apa? Jawabannya, hadhihi tufawwitu fadilatal jamaah. Ini akan dapat mengurangi atau bahkan membuat tidak mendapatkan pahala sholat berjemaah. Jadi sekurang-kurangnya mengurangi pahala berjemaah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, dan penyusunan saf yang masyhur itu disebutkan para ulama, kalau hadir seluruh jemaah mulai dari awal sholat, artinya sudah banyak laki-laki dewasa di depan, selepas itu nanti diperhatikan katakanlah yang remaja, selepas itu baru anak-anak, dan selanjutnya saf wanita, dan baru anak-anak wanita. Jadi itu pengaturannya, jemaah yang dirahmati Allah. Dan di sini ada disebutkan juga kaum wanita, jika seluruhnya wanita di satu tempat, misalkan mereka lagi arisan atau katakanlah lagi majelis taklim, dan laki-laki perempuan semua, tak ada laki-laki satu pun. Jadi dalam konteks itu boleh tidak mereka sholat berjemaah, Pak Ustaz? Bagus, lebih afdal berjemaah. Dan imamnya bagaimana? Salah satu dari kaum wanita. Namun catatan penting, imam wanita ini bagi kaum wanita tidak boleh ada laki-laki. Kalau ada laki-laki dia yang jadi imam. Kemungkinan dia tak mampu juga Pak Ustaz jadi imam, karena masih sangat kecil sekali. Maka dalam konteks itu majulah salah satu dari kaum wanita tersebut jadi imam. Namun catatannya berbeda dengan imam laki-laki yang biasa. Imam yang di kaum wanita di sini, dia berdiri di tengah-tengah, maksudnya di saf pertama kaum wanita ini di tengah-tengah, dan dia maju sedikit saja. Katakanlah satu bisyibrin, satu jengkal. Misalkan satu jengkal saja dia dari jemaah kaum wanita tersebut. Kenapa demikian Pak Ustadz? Para ulama menyebutkan supaya jangan terlalu ketara. Dan pada dasarnya imam itu adalah laki-laki. Dalam konteks itu karena wanita semuanya, mereka ingin berjemaah, salah satu dari mereka maju sedikit saja, sebagai mengambil supaya sah berjemaahnya. Bagaimana pandangan hukum fikih Islam seputar kalau saf itu misalkan masyarakat sangat banyak sekali, jemaah sangat banyak, sehingga lantai 2 pun penuh, sampai ke tangga, sampai ke halaman. Jadi selama saf tersebut masih bersambung dia, dan pintu tidak ditutup rapat, Pak. Bahkan sebagian ulama mengatakan jendelanya saja pun dibuka, itu sudah dihitung bersambung. Namun pendapat yang paling kuat, asalkan pintu tidak ditutup dan itu tetap bersambung tadi. Kalau ukuran sahnya saja, Pak, ukuran sahnya saja berjemaah itu 300 dhira', 300 hasta. Tadi itu yang kita sebutkan supaya jangan makruh saja. Kalau makruh berarti masih tetap sah. Jadi kalau misalkan antara imam dengan makmum itu, atau antara saf pertama dengan saf berikutnya itu berjarak 300 hasta. Jadi tadi kira-kira 30 cm. Dikalilah itu Pak 300, cukup jauh. Saya rasa ini sampai ke luar sana, cukup jauh. Itu masih dikategorikan sah. Masih dikategorikan sah. Dan bagusnya itu tadi tetap bersambung. Katakanlah ke tangga, ada salah satu saf dari masjid ini bersambung terus ke sana, dan itu dihitung bersambung. Contohnya di Masjidil Haram, Pak. Itu bahkan sampai ke hotel-hotel yang dekat Masjidil Haram kadang, Pak. Tapi jangan pula terlalu apa. Ini kadang yang penting sah. Di lobi hotel itu pula dia sholat, Pak. Malas tidak ke depan. Kalau itu namanya menyanyiakan. Tapi kalau masyarakat memang banyak, jemaah sangat banyak sekali, itu tadi ukurannya 300 hasta. 300 hasta itu masih dikategorikan sah berjemaah. Sama ada antara imam dengan saf pertama atau saf pertama dengan saf-saf yang lainnya. Jadi Pak Ustaz, antara imam dengan saf pertama itu dekat, tetapi antara saf yang di dekat pintu itu cukup jauh, karena tidak mungkin sholat di tangga misalnya. Tapi seperti masjid kita kan bisa sholat di tangganya juga, boleh dipakai. Jadi tetap yang penting tadi ukurannya 300 hesta atau hasta. Kira demikian sebenarnya. Allahu a'lam. Dan apakah makruh di lantai atas? Ada memang sebagian ulama kita itu kalau masih memungkinkan jemaah itu tidak di atas karena
lebih tinggi dari imam, itu lebih bagus sebenarnya. Tetapi wallahu alam, pendapat ini terus terang kita tak menjumpai dalilnya, Pak. Dalilnya justru di Masjidil Haram mulai dari dulu itu sudah berlantai 2 bahkan lebih, dan itu tidak ada ulama yang mengomentari itu makruh. Yang makruh itu ada sebagian ulama menyebutkan jika posisi imam terlalu tinggi dari posisi makmum, itu yang dimakruhkan. Tapi kalau kita merujuk kaidah dasar dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, la karahata ma'al hajah, tidak ada kemakruhan kalau ada keterbutuhan. Itu kaidah. Contohnya kalau sudah ramai mesti harus mengisi saf yang kedua. Jadi pertama tadi pendapat itu kita menjumpai tidak ada dalilnya, belum ada dalilnya kita jumpai. Yang kedua, konteks di masyarakat kita karena dibutuhkan. Dibutuhkan lantai kedua, sedangkan lantai kedua saja sudah penuh. Berarti itu menunjukkan sangat dibutuhkan, maka tidak makruh. Itu. Kalau cerita afdal seperti yang disampaikan tadi. Jadi saf itu diatur ar-rijal, lelaki dewasa. Itu ar-rijal itu artinya lelaki dewasa. Kalau yang paling tepatnya itu orang-orang tua terlebih dahulu. Tapi catatannya begini, jemaah yang dirahmati Allah, kalau jemaah itu hadir dari awal. Kalau tak hadir dari awal, lalu ada anak-anak di saf itu, saf pertama, nanti tak boleh orang tua itu menarik. Yang masih anak-anak ke belakang sana. Itu tak boleh, Pak ya. Itu sudah haknya. Karena ini lebih dahulu. Jangan pula nanti dibuat jadi alasan Anda masih anak-anak pergi ke belakang sana. La ilaha illallah. Tidak, Pak ya. Kalau dia sudah di saf pertama dari awal, maka dia lebih berhak untuk itu. Kembali ke konteks yang tadi, memang jadi lantai kedua itu adalah gambaran lantai pertama. Jadi sebagaimana penyusunan di lantai pertama itu, seperti itulah diusahakan di lantai kedua juga. Sebab nanti di atas itu yang disebut saf pertama, Pak, yang di depan. Jadi kalau kita buat wanita, seolah-olah karena imam ini imam untuk di bawah dan di atas. Jadi bukan gambarannya itu imam misalkan saf pertama terus bersambung ke atas gitu. Bukan itu. Jadi lantai pertama itu adalah dihitung satu konteks, lantai kedua itu sama dengan yang di bawah karena alasan tidak muat, makanya ke atas. Ya jemaah yang dirahmati Allah, sepatutnya itu ar-rijal, lelaki dewasa, selepas itu nanti anak-anak, kaum wanita, baru anak-anak wanita. Itu pengaturan saf. Ada di hadis khairus sufuf, sebaik-baik saf wanita itu adalah yang paling terakhir. Artinya apa? Bagi kaum lelaki saf yang pertama saf pertama. Saf yang paling afdal saf yang pertama. Bagi kaum wanita saf yang paling bagus yang agak belakang. Kenapa? Karena wanita fokusnya itu supaya tertutup. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, jangan pula dibalik. Wanita ingin di depan betul, laki-laki ingin di belakang pula. Itu ganjil namanya, Pak ya. Bukan tak sah, itu ceritanya lebih afdal. Jadi saya bosan belakang-belakangan sajalah. Anda apa-apalah di depan teman-teman.